Selamat datang kembali. Ketika kita berbicara tentang satria berkuda yang tak terkalahkan, kita tidak sedang membahas sosok mitologis, melainkan unit militer yang begitu efektif sehingga mengubah peta geopolitik dunia. Kavaleri, kekuatan yang menggabungkan kecepatan, massa, dan teror psikologis adalah senjata pemusnah massal di zaman mereka. Hari ini, kita akan mengungkap 4 unit satria berkuda paling ditakuti sepanjang masa, memahami mengapa musuh gemetar hanya mendengar derap kaki kuda mereka. Kita mulai dari unit yang secara luas dianggap sebagai kavaleri paling efisien yang pernah ada, Mongol Kashik dari Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, kavaleri Mongol bukanlah sekadar tentara, mereka adalah mesin perang biologis. Kunci keunggulan mereka adalah mobilitas ekstrem. Setiap prajurit membawa minimal 3 hingga 4 kuda cadangan. Bayangkan, kuda utama bisa beristirahat saat mereka berpindah ke kuda berikutnya, memungkinkan mereka bergerak ratusan kilometer tanpa henti, meninggalkan tentara manapun yang mencoba mengejar mereka. Mobilitas ini memungkinkan mereka menyerang dari arah yang tidak terduga, melancarkan taktik hit and run yang melelahkan musuh sebelum akhirnya menghancurkan mereka. Tapi kecepatan bukanlah sasa senjata. Kavaleri Mongol adalah pemanah ahli yang menguasai teknik memanah saat kuda sedang berlari. Bahkan saat keempat kaki kuda melayang di udara, memastikan bidikan yang akurat. Mereka bisa menyerbu, menghujani panah, berpura-pura mundur. Taktik yang dikenal sebagai feint retreat dan menghancurkan formasi musuh yang terpecah karena mengejar mereka. Kombinasi mobilitas dan daya tembak jarak jauh membuat mereka menjadi kekuatan yang hampir mustahil untuk dikalahkan di lapangan terbuka. Beralih ke Eropa abad ke-17, kita bertemu dengan satria yang mungkin paling indah dan mematikan Winghus dari Polandia. Hussars dijuluki sebagai kavaleri paling estetik. Namun sayap kayu besar yang dihiasi bulu elang di punggung mereka bukanlah sekadar hiasan, fungsinya ganda. Secara fisik, sayap itu dapat menangkal tali lesu atau senjata lempar lain. Namun, fungsi yang jauh lebih penting adalah psikologis. Suara kepakan atau siulan sayap saat ratusan Hussars menyerbu menciptakan efek suara yang menakutkan. Mengejutkan tidak hanya infanteri musuh tetapi juga kuda-kuda musuh. Suara itu adalah bunyi alarm kematian. Kehebatan mereka mencapai puncaknya dalam pertempuran Wien tahun ke-1683. Saat itu, Wina dikepung oleh Kekaisaran Ottoman yang jumlahnya jauh lebih besar. Kavaleri Hussars melakukan serbuan kavaleri terbesar dalam sejarah. Lebih dari 20.000 penunggang kuda, menghancurkan barisan Ottoman dan memaksa mereka mundur total. Hussars adalah bukti bahwa keberanian dan gempuran yang terkoordinasi dapat mengalahkan jumlah yang jauh lebih besar. Selanjutnya, kita kembali ke periode Perang Salib untuk menemui Satria Templar. Templar bukan hanya sekumpulan satria. Mereka adalah ordo agama yang fanatik dengan disiplin yang setara dengan baja yang mereka kenakan. Mereka adalah Tangabad Pertengahan. Dalam pertempuran, mereka dilarang keras untuk mundur kecuali jika musuh melampaui jumlah mereka hingga 3 kali lipat. Sebuah aturan yang menjamin mereka akan bertempur sampai mati atau sampai kemenangan mutlak. Keahlian utama mereka adalah serangan baji atau wedge formation. Formasi ini seperti ujung tombak raksasa yang bergerak. Dipimpin oleh satria paling berani dan kuda perang lapis baja yang didorong dengan kekuatan penuh. Tujuannya sederhana, membelah barisan infanteri musuh, menciptakan kekacauan, dan membuka jalan bagi pasukan lain untuk masuk. Kedisiplinan absolut dan kekuatan gempuran mereka membuat mereka menjadi mimpi buruk bagi setiap jenderal musuh. Terakhir, mari kita lihat leluhur satria berat Cataphracts. Cataphracts sudah ada jauh sebelum satria abad pertengahan, melayani kekaisaran seperti Persia dan Bizantium. Cataph adalah definisi heavy cavalry. Tidak hanya penunggangnya yang diselimuti baju besi dari helm hingga kaki, tetapi kudanya pun ditutupi baju besi penuh, seringkali dari kulit atau baja. Mereka adalah dinding besi berjalan. Dalam medan perang kuno, mereka hampir kebal terhadap panah tradisional. Ketika kavaleri lain rentan terhadap hujan panah, ketek dapat maju dengan tenang. Tujuan mereka adalah merusak moral dan mematahkan serangan musuh hanya dengan kehadiran fisik mereka yang tidak dapat ditembus. Jadi, apa rahasia abadi yang membuat kavaleri ini hampir tak terkalahkan? Ada 3 kunci utama. Pertama, shock action atau aksi pengejut. Kecepatan 40 km per jam dari kuda yang dilapisi baja berat, dengan total massa ribuan ton.
menuju ke arah Anda adalah horor psikologis yang tiada duanya. Banyak pertempuran dimenangkan bukan karena pedang, tetapi karena teror yang ditanamkan sebelum tabrakan pertama terjadi. Kedua, keunggulan ketinggian. Penunggang kuda memiliki jarak pandang yang jauh lebih luas dan, secara fisik, mereka mendapatkan keuntungan gravitasi. Mengayunkan pedang atau tombak ke arah infanteri yang berada di bawah memberikan kekuatan penghancur yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, yang mungkin merupakan teknologi paling penting dalam sejarah kavaleri, sanggurdi atau sterop. Sebelum penemuan pijakan kaki ini, seorang satria harus berpegangan erat pada pelana yang membatasi kekuatan serangannya. Dengan sanggurdi, satria bisa berdiri di atas pelana, menyalurkan tenaga kuda dan berat badannya sendiri ke dalam serangan tombak atau pedang tanpa takut jatuh. Stirop mengubah kavaleri dari pengintai menjadi mesin pertempuran berat. Fakta uniknya, kuda perang zaman dulu seperti destrier yang membawa templar atau satria berat lainnya sebenarnya lebih pendek daripada kuda pacu modern. Mereka lebih menyerupai kuda beban, namun memiliki otot yang sangat kekar untuk menahan berat total baju. Besi yang bisa mencapai 30 hingga 50 kg, sebuah beban yang luar biasa. Kisah para satria berkuda ini adalah pengingat bahwa kecepatan, teknologi, dan, yang terpenting, keberanian adalah penentu dalam sejarah peperangan. Kavaleri mungkin sudah punah, tetapi warisan mereka sebagai prajurit paling ditakuti akan abadi. Apakah Anda ingin saya mendalami strategi perang salah satu pasukan kavaleri di atas secara lebih mendetail? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk konten lainnya.